Wah, minggu kemarin kita udah seru-seruan bareng. Udah seru-seruan Sekarang bareng. udah 1 minggu kita nggak ketemu adik-adik. Kita mau memuji mulakan nama Tuhan bareng-bareng. Tapi hari ini ada yang spesial. Ini kan bukan hari Minggu, Kak. Kenapa kakak pakai baju hitam? Iya, ada adik-adik ada yang tahu nggak nih, Kak? Kira-kira hari apa nih adik-adik nih, hari spesial apa nih? Coba kita dengar dulu. Kayak ada yang bilang Jumat Agung. Iya benar. Jadi kita mau memperingati Jumat Agung adik-adik. Adik-adik di rumah juga mungkin boleh nih menggunakan baju yang sama dengan kakak. Pakai baju warna hitam. Baju warna hitam. Oke, tanpa siapkan Alkitabnya juga, Kak. siapkan Alkitabnya karena kita mau memperingati suatu hari yang cukup spesial ya Kak ya. Sekarang kita mau memuji memulakan nama Tuhan. Kita mau angkat bangkit pujian. berdiri. Oke, bangkit berdiri kita angkat pujian. Halo, apa kabar? Boleh bareng sama saudaranya, mamanya, papanya, semuanya diajak ya adik-adik. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, putar. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, putar sampai di sini. Kali ya, Iya, Kak. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu kan butuh ini ya, dia memberikan kasih kepada setiap manusia ya Kak. Kita dikasih cintanya. Iya, sekarang ya kita kan? mau angkat pujian LOVE. Semangat ya adik-adik. Ya, ikutin gerakannya yang heboh. Tepuk tangan dong yang di rumah ya. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Sejauh timur dari barat. Kita siap berdoa adik-adik. Lipat tangan, tundukkan kepalanya sambil bernyanyi. Sejauh timur dari barat. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah Jumat Agung ini dengan penuh sukacita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke
kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada ibadah Jumat Agung. Bapa, kiranya ibadah ini Tuhan berkati dan berkenan di dalam hati-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga membimbing anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah untuk bisa memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita masih mau puji-pujian, Kak. Masih dong, Kak. Kalian masih semangat nggak? Masih dong. Selanjutnya apa nih Kak lagunya, Kak? Kita mau angkat pujian tanda paku. Aku di kaki dan tangan. Ayo Bang. Adik-adik lebih keras lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Waktunya sama-sama kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 26 nomor 26 ayat yang ketiga.
hampiri, jangan jalanku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan boleh izinkan kami untuk beribadah melalui online pada hari ini Tuhan. Di hari Jumat Agung ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Biarlah pada hari Jumat Agung ini Tuhan, kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu bisa belajar, bisa memahami arti kematian-Mu Tuhan, di kayu salib Tuhan, karena kasih yang sangat besar yang Engkau tunjukkan kepada kami untuk menghapus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami Tuhan, berilah kami hati dan pikiran yang siap untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Bang, shalom Kak. Nah, pada hari ini kita memperingati hari apa adik-adik? Memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung itu hari apa ya adik-adik ya? Yang pastinya kita tahu ya semuanya, Jumat Agung adalah hari untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Wah, hari kematian Tuhan Yesus, ada yang belum tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mati bagi kita? Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita saja yuk. Kita saat ini, kita sama-sama diingatkan kembali, kita sama-sama belajar akan arti kematian Tuhan Yesus. Oke, siapkan Alkitabnya adik-adik. Oke, semua sudah bawa Alkitab? Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 19. Sudah dibuka semuanya? Yohanes 19 ayat ke 17. Kita siapkan Alkitab kita dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Oke, Abang Adit bakal bacakan buat adik-adik hari ini. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Oke, adik-adik, bagaimana firman Tuhan sampai saat ini? Abang Adit mau mengajak adik-adik untuk menonton film Detik-detik Kematian Tuhan Yesus, supaya kita bisa sama-sama pada hari ini meresapi dan memandang bagaimana Tuhan Yesus melalui penderitaan yang begitu besar untuk menebus dosa-dosa kita. Ayo adik-adik, setelah menonton filmnya selesai,
Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di sini. Kita tetap ikuti ibadah sampai selesai, oke? Ini di luar kemampuan kita. Yesus tahu tentang ini dan berusaha membuat kami mengerti. Tapi tetap saja aku tidak paham sampai hari ini. Kita harus pergi, sudah dimulai. Kok dia tahu? Karena dia ibunya. Yohanes. Akhirnya ketemu juga. Ini Maria Magdalena. Dia salah seorang teman Yesus. Di mana anakku? Mereka membawanya ke Golgota. Ayo cepat ke sana. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Sedih banget ya adik-adiknya filmnya. Adik-adik, apa yang adik-adik rasakan ketika melihat juru selamat kita, Tuhan Yesus yang baik, yang sering melakukan mujizat di film itu? Bagaimana? Abang Adit kalau nonton film itu pasti sedih, pasti kayak ada rasa marah, kenapa harus dipukul gitu, kenapa mereka jahat, kenapa
Tuhan Yesus dipukul, kenapa Tuhan Yesus disalib. Di situ Abang Adit ya pasti sedih lah, pasti adik-adik sedih. Tuhan Yesus itu baik padahal ya kan, tapi Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, dihina, diludahin. Duh, Abang Adit nggak pak, terkadang nggak ngerti. Cuman Abang Adit memahami satu hal yang adik-adik perlu tahu juga. Tuhan Yesus itu melakukan itu karena manusia itu telah berdosa. Nah, manusia itu, kita telah berdosa. Kita sudah berdosa, makanya Tuhan Yesus melalui jalan salib menebus dosa-dosa kita adik-adik. Adik-adik, pernah gak adik-adik bayangin kalau misalnya adik-adik ya ditusuk jarum, ketusuk lagi megang jarum ketusuk, atau enggak adik-adik enggak sengaja pegang pisau atau gunting ke beset tangannya, atau jatuh dia dari sepeda, atau adik-adik dicubit sama mamanya. Abang Adit berani jamin 100% pasti adik-adik nangis, adik-adik pasti teriak. Karena Tuhan Yesus tahu itu rasanya sakit. Tuhan Yesus gak mau adik-adik, untuk adik-adik mengalami hal itu. Tuhan Yesus makanya mengambil alih karena dosa-dosa kita, karena manusia telah berdosa. Makanya Tuhan Yesus mau dan rela untuk menggantikan kita, untuk disalibkan, yang seharusnya kita yang disalibkan. Tapi karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Dia rela menggantikan kita untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu Tuhan Yesus mati disalib karena dosa-dosa kita, apakah adik-adik mau tetap melakukan dosa? Ingat kan, dosa itu apa? Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kita katakan, yang kita pikirkan, yang tidak dikehendaki Allah, yang tidak disukai Allah. Adik-adik perlu kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Karena kita melawan mama papa kita, karena kita marah-marah sama mama papa kita, karena kita melawan guru kita, karena kita malas ngerjain PR, karena kita lebih pilih main daripada sekolah online. Itulah bentuk-bentuk dari dosa. Nah, kalau adik-adik tahu Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, apakah adik-adik masih mau lagi seperti itu? Masih mau nakal sama mama papanya? Masih mau gak nurut sama mama papa? Masih mau marah-marah sama mamanya? Kalau dipanggil teriak-teriak? Masih mau adik-adik jahat sama temennya, jahil, colek-colek, atau adik-adik pukul-pukul kakaknya atau abangnya? Nah, ayo adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, ayo adik-adik, kita sekarang, nah Tuhan udah mengasihi kita, kita pun harus hidup di dalam kasih. Kita harus bersyukur, kita harus mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Sesama kita siapa? Sesama kita itu mama papa, abang kakak, dan juga teman-teman adik-adik yang lainnya. Mengasihinya seperti itu adik-adik.
Jadi adik-adik, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, dan kita harus kembali lagi mengasihi Tuhan dan setiap orang yang berada di sekeliling kita. Nah, Tuhan Yesus telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Semuanya percaya sama Tuhan Yesus? Semuanya anak Tuhan Yesus kan? Ayo, siapa? Kalau anak Tuhan Yesus, pasti rajin berdoa. Nah, kalau anak Tuhan Yesus, pasti rajin ikut ibadah. Walaupun ibadahnya bentuknya online. Karena abang adik yang ngeliat, kakak-kakaknya nggak ngeliat, tapi yang melihat adik-adik itu rajin mengikuti ibadah, itu siapa? Tuhan Yesus. Oke? Ayo adik-adik, anak-anak Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan Tuhan pada hari ini. Kami telah belajar bahwa Tuhan telah menebus dosa kita melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami dari manusia yang berdosa, ampunilah kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ajarlah kami anak-anak sekolah minggu untuk bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sayang dengan mama papanya, hidup dalam kasih Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Shalom adik-adik, selamat ketemu. Nanti sampai ketemu di hari Minggu ya. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada ibadah Jumat Agung. Hari ini kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 368. Kita menyanyikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 368, judulnya Pada Kaki Salibmu, ayat 2 dan 3. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Sampai jumpa Di hari Minggu. Dadah. Dadah.